berlabuh. Ku membaca selalu sampai ku bertemu dengan Tuhanku. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Kita akan mulai beribadah pada pagi hari ini. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai sepanjang minggu ini. Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami dapat memuji nama Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana pada pagi hari ini? Sehat semua? Oke, puji Tuhan ya. Pada pagi hari ini kita akan pujikan Selamat Pagi Bapa. Kita ucapkan selamat pagi kepada Tuhan lewat pujian ini ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Nah, kita sudah mengucapkan selamat pagi kepada Tuhan ya. Adik-adik semua, mau tanya, kalian pernah membantu orang tua enggak? Gimana kalau kita membantu orang tua, rasanya gimana? Senang atau males gitu ya? Nah, nggak boleh males ya, kita harus tetap sukacita ya. Sama seperti pada pagi hari ini, apapun yang kita lakukan, kita tetap senyum, tetap gembira. Karena apa? Karena Tuhan bersama dengan kita ya. Kita sama-sama pujikan, senyum dan bermuka gembira.
dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia, bergandeng tangan semua, senyum gembira. Nah, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, supaya apa? Supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita pujikan, firman Tuhan ada di hatiku ya. Kita sama-sama pujikan lagu ini. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Satu kali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita siapkan hati kita akan bersama-sama berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan penuh konsentrasi dan kita dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Ya adik-adik, kita semua berdoa ya. Tuhan Yesus, tolong setiap kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukalah setiap hati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami juga, supaya kami tidak hanya mengerti, tapi kami dapat melakukan firman Tuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, langsung mau tanya, kalian pernah nggak membantu orang tua atau teman atau mungkin saudara kita, tetangga kita mungkin ada yang pernah membantu? Membantu apa coba? Apa? Oh ya, mungkin ada yang membantu apa? Membersihkan tempat tidur sendiri ya, begitu bangun membersihkan tempat tidur sendiri. Siapa yang di sini bangun membersihkan tempat tidur sendiri? Ya, good ya, semuanya good. Gimana rasanya setelah membantu? Tentu kita akan merasa senang ya. Wah, aku hari ini berhasil membantu mama membersihkan tempat tidur. Atau apa? Wah, aku hari ini berhasil membantu mama apa? Misalkan menjaga adik yang masih kecil gitu ya. Nah, boleh nggak kalau kita membantu orang tua tapi dengan marah-marah? Enggak, aku nggak mau. Atau dengan terpaksa? Kira-kira boleh nggak ya? Kira-kira? Iya, nggak boleh ya. Kita kalau membantu itu harus dengan bersungguh-sungguh dan dengan bersukacita. Nah, pada pagi hari ini Alkitab mengajarkan kepada kami, kepada kita semua ya, ada orang yang membantu dengan sukacita, walaupun dia sendiri itu sebenarnya sudah kelelahan. Siapakah orang itu? Nah, kita bisa membaca ya di dalam firman Tuhan di dalam Lukas
Di dalam Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 40. Saya ulangi ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil di dalam Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 40. Menceritakan tentang apa? Yesus pada saat itu dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Dari kota Yeriko, Yesus beserta murid-muridnya menuju ke Yerusalem. Tetapi di tengah perjalanan mereka sedang beristirahat. Karena apa? Karena perjalanannya jauh. Jaraknya juga jauh. Kira-kira 20 kilo. Tahu nggak 20 kilo itu jauh atau dekat? Jauh ya. 20 kilo itu kira-kira kalau kita berjalan kaki itu kira-kira sekitar 6 jam. Wah, lama sekali ya 6 jam. Kalau kita aja ya jalan terus gitu selama 30 menit aja. Capek nggak? Capek pasti ya. Nah, ini perjalanan jauh. Di tengah perjalanan, pada saat mereka beristirahat, Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi ke desa di seberang. Untuk apa? Untuk mengambil keledai. Nah, 2 orang murid Yesus ini, walaupun mereka tentu pasti lelah ya karena berjalan jauh. Tetapi 2 orang murid Yesus ini tidak mengeluh, tidak marah-marah, juga tidak menolak. Nah, apa yang Tuhan Yesus mintakan mereka untuk lakukan, mereka lakukan. Dan mereka lakukan dengan sukacita. 2 orang murid Yesus ini pergi ke desa yang ada di seberang untuk apa? Untuk mengambil keledai seperti yang Tuhan perintahkan. Nah, lalu mereka kembali membawa keledai. Lalu Tuhan naik ke keledai itu dan melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Nah, di dalam Yerusalem itu kira-kira seperti apa ya? Coba kalian simak baik-baik, kalian perhatikan baik-baik video ini ya. Kalian perhatikan baik-baik. Nanti Lause kasih pertanyaan ya. Oke, kalian dengarkan baik-baik. Ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem, Ia menyuruh 2 orang muridnya mencari seekor keledai. Mereka menemukan keledai dan menyampirkan jubah mereka ke punggungnya. Yesus menunggangi keledai itu menggenapi ayat Alkitab ini. Yerusalem, lihatlah, Rajamu datang, mengendarai seekor keledai. Yesus menyuruh murid-muridnya mencari tempat baginya untuk tidur sejenak. Benar atau salah? Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang ingat mukjizat-mukjizatnya,
lalu bergabung dengan dia. Bagaimana? Sudah disimak baik-baik? Nah, di dalam video itu diceritakan bagaimana Tuhan menyuruh 2 orang muridnya ya untuk pergi mengambil keledai, dan mereka mengambilnya dengan sukacita. Mereka membantu Yesus dengan sukacita, tidak dengan mengeluh, tidak dengan marah-marah. Nah, sesampainya di Yerusalem, Yesus apa? Yesus disambut oleh orang-orang yang ada di sana. Mereka membawakan daun palem. Pada saat itu, daun palem itu dipakai untuk apa? Untuk menyambut orang yang mereka hormati. Misal raja. Nah, seperti itu. Dan mereka menyambut kedatangan Yesus dengan apa? Dengan pohon palem. Mereka senang sekali. Nah, di dalam cerita firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk selalu bersukacita. Kita tidak boleh mengeluh atau marah-marah apabila orang tua kita atau teman kita atau saudara kita jika membutuhkan pertolongan kita, jika membutuhkan bantuan kita dan kita bisa menolongnya, kita harus menolong dengan sukacita ya, sama seperti kedua murid Yesus itu. Mereka juga dengan sukacita membantu Yesus. Nah, sama seperti kita juga belajar melalui kedua murid Yesus ini ya, kita juga menolong, membantu orang yang membutuhkan bantuan kita dengan sukacita. Ingat ya, kita membantu dengan sukacita, tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh marah-marah. Nah, pada pagi hari ini ada sebuah ayat hafalan. Ayat ini biarlah mengingatkan kita senantiasa kalau ada orang yang membutuhkan bantuan kita dan kita menolong, kita harus bersungguh-sungguh ya. Ayat Alkitabnya ada di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Saya ulangi satu kali lagi ya. Ayat hafalannya pada pagi hari ini diambil dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kita perbuatlah dengan segenap hati. Ya, apapun juga yang kita perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Maksudnya apa? Jadi kalau kita menolong orang lain, kita sungguh-sungguh, karena kita menolong orang lain itu, menyenangkan orang lain itu sama dengan menyenangkan hati Tuhan. Ya, jangan lupa pesan pada firman Tuhan pada pagi hari ini, kita menolong dengan bersukacita, ya. Aktivitas pada pagi hari ini kalian sudah dapatkan ya. Di sana ada potongan-potongan ayat Alkitab yang tadi sudah Lause bacakan ya, ada di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Nah, di dalam potongan-potongan itu nanti kalian tempel ya, sesuai urutan, sesuai bunyi ayat Alkitab itu. Kalian tempel dengan rapi. Kalau sudah tempel dengan rapi, dihias ya, dihias sebagus mungkin. Kalau sudah, jangan lupa dibaca, diingat-ingat ayat hafalannya, jangan cuma ditempel, dihias, sudah selesai. Tapi kita juga harus menjalani ayat itu ya, kita ingat sungguh-sungguh, oh minggu ini kita harus menolong dengan sukacita ya. Jangan lupa kalau sudah selesai diupload, dikirimkan fotonya. Oke, yuk kita sama-sama berdoa. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Ya, mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kepada kami untuk mau menolong, untuk mau membantu orang tua kami, saudara kami, teman kami, dan orang lain dengan bersungguh-sungguh dan dengan sukacita. Tolong setiap kami Tuhan, agar kami dapat menjalankan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan mempersiapkan hati kita ya untuk persembahan. Jangan lupa kalian bisa minta tolong papa atau mama untuk transfer di nomor rekening ini, atau bisa minta tolong papa atau mama untuk scan barcode yang ada di samping. Ya, kita akan sama-sama akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan suatu pujian persembahan kami. Yuk kita sama-sama pujikan lagu ini dengan bersungguh-sungguh. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan yang terbaik. Tuhan tolong setiap kami supaya kami pun dapat menghargai orang tua kami, menghargai saudara kami, menghargai teman kami. Tolong setiap kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman yang sakit. Tuhan tolong sembuhkan. Untuk teman-teman yang malas, Tuhan tolong ingatkan setiap kami supaya minggu depan kami pun dapat bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan berkati dalam pekerjaan mereka. Terima kasih, kami mau serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Jangan lupa minggu depan kita akan ibadah Zoom. Ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau bilang kasih Tuhan itu selalu bertambah-tambah dalam hidup kita. Yeay! Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya,
lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus. Ayo sekarang adik-adik ya. Ayo kakak-kakak, kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Dalamnya Lebih dari laut